kami telah melaporkan oknum dengan inisial NM dan kawan-kawan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, dengan inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat ya, telah melakukan tindak pidana. Tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang jago. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Iya, yang seperti kalian tahu mereka berucap kata-kata yang cukup mengerikan lah kalau. Ribut-ribut tentang review skincare yang berujung pada pelaporan ke aparat kepolisian belakangan ini sedang ramai. Dan yang menarik, kasus tersebut menyeret sejumlah publik figur. Terbaru, Dr. Reza Gladys telah melaporkan seorang artis berinisial NM atas dugaan Undang-Undang ITE dan pencucian uang. Bahkan, kuasa hukum Dr. Reza, Julianus Paulus, meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memeriksa NM dan menetapkannya menjadi tersangka. Mengingat pelapor dalam hal ini, Reza, sudah menyerahkan sejumlah alat bukti. Kasus dilaporkannya NM yang diduga kuat adalah Nikita Mirzani terkait pemerasan memang menarik perhatian. Sebelumnya, seteru Nikita yang lainnya pun juga menyinggung adanya dugaan pemerasan. Lantas, seperti apa perkembangan pelaporan yang menyeret artis berinisial NM saat ini? Klien kami telah melaporkan oknum dengan inisial NM dan kawan-kawan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, dengan inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat ya, telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Bahwa klien kami telah menyerahkan bukti-buktinya sebagai pemenuhan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Artinya apa? Bahwa klien kami telah memenuhi bukti-bukti itu dan kami pastikan ini akan mendapatkan tersangka-tersangka sebagaimana yang kami laporkan. Ya, bukti-bukti yang kami sampaikan akan menjadi sebuah fakta-fakta hukum agar kemudian penyidik di Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dapat mengungkap kasus ini dan dengan segera menetapkan tersangka dan menangkap pelakunya. Pasal-pasal yang kami sampaikan itu adalah merupakan pasal-pasal yang benar dialami oleh klien kami dan saat sekarang ini sudah dalam proses tahapan sidik. Ya, perlu kami sampaikan, saat sekarang ini sudah sampai dalam proses tahapan sidik. Bahwa dalam tahapan sidik ini, kami bersama klien kami telah memberikan ya, bukti-bukti yang kemudian menjadi alat bukti. Bukti permulaan itu telah cukup. Dan kami berharap ke depan pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Sebagai penduduk Indonesia berhak melaporkan dan boleh-boleh saja dilaporkan. Tetapi ini negara hukum ya, jangan main hakim sendiri, jangan sok jagoan di negara ini karena tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang jago. Soal skincare secara keseluruhan ya. Jadi kisru ini tentu ada sebab dan akibatnya ya. Nah, sebabnya ini yang harus kita cari tahu. Apa sih sebenarnya sebabnya gitu ya. Jadi akar permasalahannya apa sih? Kita harus tabayun. Kalau memang akar permasalahannya sudah ketemu dan itu bisa tabayun, bisa kita selesaikan baik-baik ya kan. Kenapa tidak? Ya, dan saya selaku advokat justru saya tidak senang memperkeruh
diluruskan, kalau ada yang keliru diperbaiki gitu. Supaya kita bisa terus berjalan, konsumen terlindungi dengan baik, kemudian para pelaku usaha juga bisa jalan usahanya, ya kan, sambil kita berbenah. Gitu. Dilaporkannya NM yang patut diduga ialah Nikita Mirzani oleh Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan makin menguat. Usai asisten pribadi Nikita, yakni Mail, juga turut diperiksa terkait dugaan pemerasan. Saat disinggung mengenai kabar tersebut, asisten Nikita itu mengungkap jika pelaporlah yang memberikan uang agar tidak mereview produk skincare miliknya. Namun, pelapor sendiri yang akhirnya membuat laporan dengan tuduhan pemerasan. Dan berikut penjelasan Mail usai dilakukan pemeriksaan. Enggak gimana-gimana. Ini katanya tentang pemerasan, benar nggak sih? Pemerasan nggak ada yang meras. Statusnya? Nggak ada TSK-TSK-an, aku baru dipanggil doang. Pokoknya intinya, saya cuma mau bilang, dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di-review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. Sementara itu, sahabat dekat Nikita Mirzani, dokter detektif atau Doktif, baru saja membuat laporan baru terhadap Sheila Saukia dengan penambahan pasal baru terkait dugaan pencemaran nama baik. Mengingat sebelumnya, Doktif sudah melaporkan Sheila di Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Doktif tidak hanya melaporkan Sheila, tetapi juga sejumlah nama. Konflik yang terjadi antara Doktif dan Sheila memang belakangan ini menarik perhatian publik. Terlebih pasca aksi dugaan persekusi yang dilakukan Sheila terhadap Doktif di rumah makan yang viral di media sosial dan berujung saling lapor. Lantas, seperti apa tanggapan Doktif usai kembali membuat laporan baru terhadap seterunya itu? Kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres, bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi siang, tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Kenapa ada beberapa ya? Ada beberapa nama. Yang jelas yang public figure. Enggak, inisial aja bang, inisial aja bang. Orang yang sama apa bukan bang? Artis. orang yang sama dalam kejadian malam itu. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Oh. Iya, yang seperti Beberapa kalian tahu orang mereka karyawan. berucap kata-kata yang cukup mengerikan atau apa gitu. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah dimaafkan ya. Tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu yang Doktif inginkan, tetap berjalan. Dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini, karena selama ini yang Doktif sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang Doktif sampaikan tidak pernah, Doktif asumsinya begini, opininya begini, tidak. Doktif tidak pernah mau ke arah situ. Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini.
jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sheila kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga, udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu. Tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih, dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Selain Sheila, ada nama lain yang juga diduga ikut dilaporkan. Salah satunya ialah Panda yang ikut melakukan persekusi terhadap Doktif di rumah makan. Aksi tak terpuji itu memang disesalkan, lantaran dilakukan dengan memvideokannya hingga viral di media sosial. Meski diduga turut serta dilaporkan, Panda mengaku tidak khawatir dan akan taat hukum jika dirinya memang benar dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak ada tindakan lain yang dipersiapkan menghadapi dugaan laporan Doktif selain kooperatif. Dan berikut tanggapan Panda usai namanya ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Bakalan kesini lagi Dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi, Dok? Orangnya sama lagi kan, Dok? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya. Tapi clue-nya aja ya dikit. Ya kan kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Nah, kita doakan aja semoga semuanya kooperatif, gitu aja sih. Ntar kita kalau pas kita yang dipanggil, kita kan kooperatif. Nggak meledak-meledak, emang kemercun meledak. Nggak apa-apa, semuanya tunggu aja lah pokoknya, tunggu aja. Berarti kita juga turut apresiasi kinerja polisi ya. Mereka memang profesional, mereka nggak pandang bulu. Setiap warga negara Indonesia yang melapor, mereka juga menanggapinya dengan benar-benar, dengan serius. Ya kita patut apresiasi kinerja polisi. Ya itu aja sih. Terima kasih semuanya. Memahami ini sebagai suatu langkah yang baik ya, yang terukur, yang tersistem, yang nantinya justru akan memberikan solusi yang terbaik. Saya berharap mereka bisa bertemu ya, mereka bertemu, tabayun, ngobrol dengan baik ya, bisa menyampaikan unek-uneknya dengan baik. Kita cari akar permasalahannya ya kan, lalu kita pilah-pilah mana yang memang masih bisa diperbaiki secara administratif, mana yang harus diedukasi lagi, mana yang harus dibenahi kan. Yang benar kan begitu. Betul. Karena hukum itu bukan untuk menghabisi orang ya kan, tapi hukum itu adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada orang lain, menjamin keamanan bagi semua orang. Korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overtrade. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM, orang liar ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim liar ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.